Pada praktikum ini, hal yang dilakukan pertama kali yaitu mengambil tikus, lalu ditimbang. Pengukuran tekanan darah pada tikus dilakukan menggunakan alat Koda Non-Invasive Tail Cuff System, yaitu metode pengukuran tekanan darah tanpa tindakan invasif. Tikus diberi bantalan hangat untuk mengurangi tingkat stres. Dilakukan pada bagian ekor, karena ekor memiliki pembuluh darah yang mudah mendeteksi aliran darah. Selanjutnya, occlusion cup dimasukkan ke ekornya sebagai bantal. Selanjutnya dipasangkan manset PPR. Ketika aliran darah dihambat occlusion cup, saat aliran darahnya keluar akan dideteksi oleh manset PPR ini. Pada aplikasi, setting aklimasi di angka 5 supaya tikusnya dapat beradaptasi terlebih dahulu. Data cycle di angka 10 kali agar tidak terlalu sedikit datanya dan tidak terlalu banyak juga yang dapat menyebabkan tikusnya stres. Setelah di-start, lalu dibiarkan cycle berjalan selama 15 kali pengulangan. Diperhatikan statusnya. Jika statusnya fail atau too short, maka data kurang bagus. Gunakan data dengan status OK. Tikus yang digunakan tidak diberikan induksi maupun perlakuan tertentu, sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kondisi fisiologis normal hewan selama pemeriksaan. Tekanan darah normal tikus umumnya berada pada kisaran distolik 90-130 mmHg dan diastolik 60-90 mmHg. Sedangkan tekanan darah di bawah kisaran tersebut dapat disebut hipotensi.
Berdasarkan hasil pengukuran dari 15 kali pengulangan menggunakan alat Koda, diperoleh salah satu data tekanan darah dengan nilai sistolik 74 mmHg, diastolik 48 mmHg, dan mean arterial pressure 55 mmHg. Sedangkan pada pengukuran lainnya, diperoleh nilai sistolik 76 mmHg, diastolik 52 mmHg, dan mean arterial pressure 60 mmHg. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa tekanan darah tikus berada di bawah rentang normal sehingga mengarah pada kondisi hipotensi ringan. Namun, kondisi tersebut belum tentu menunjukkan adanya gangguan patologis karena tikus tidak diberikan induksi maupun perlakuan tertentu sebelum pengukuran dilakukan. Selain itu, kondisi tikus yang tenang selama pemeriksaan dapat menyebabkan tekanan darah menjadi lebih rendah. Faktor teknis seperti posisi manset pada ekor, suhu ekor, dan pergerakan tikus selama pengukuran juga dapat mempengaruhi hasil pembacaan tekanan darah. Oleh karena itu, alat Koda dapat digunakan sebagai metode non-invasif yang cukup efektif untuk evaluasi tekanan darah pada tikus. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan EKG pada tikus. Hal yang pertama dilakukan yaitu membuka aplikasi, lalu di-refresh agar terhubung ke channel yang ada di laptop, lalu disimpan dengan format CSV. Tikus yang sudah di dalam kotak lalu dibius menggunakan kloroform sampai tikus tidak sadarkan diri. Lalu disiapkan krim EKG lalu dioleskan ke telapak-telapak kaki tikusnya. Krim EKG atau gel EKG adalah cairan konduktif yang dioleskan antara kulit dan elektroda saat tes rekam jantung. Fungsi utamanya adalah meningkatkan konduktivitas listrik dari tubuh ke mesin EKG, mengurangi hambatan kulit atau impedansi, dan mencegah artefak gangguan sinyal agar grafik yang dihasilkan lebih akurat. Pemeriksaan EKG pada tikus dilakukan untuk mengetahui aktivitas listrik jantung saat jantung berkontraksi dan relaksasi. Pada praktikum ini, digunakan alat EKG digital yang terhubung dengan komputer atau laptop sehingga hasil pembacaan dapat langsung menampilkan data ECG peaks, BPG Foods, dan heart rate. ECG peaks menunjukkan puncak aktivitas listrik jantung yang terdeteksi oleh alat, sedangkan heart rate menunjukkan jumlah denyut jantung per menit atau beat per minute, atau BPM. Diambil 5 data EKG untuk berjaga-jaga apabila ada hasil yang tidak terbaca. Lalu data diolah menggunakan Python, dibuka file yang sudah disimpan. Berdasarkan hasil pengujian EKG, pada data ketiga diperoleh heart rate sebesar 369 bpm, data keempat sebesar 236 bpm, dan data kelima sebesar 310 bpm. Dari ketiga data tersebut, diperoleh rata-rata heart rate sebesar 305 bpm. Denyut jantung normal tikus umumnya berada pada kisaran 250 sampai 450 bpm, sehingga hasil rata-rata yang diperoleh masih termasuk normal.
Data ketiga menunjukkan denyut jantung paling tinggi, sedangkan data keempat menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan data lainnya. Perbedaan hasil dapat dipengaruhi oleh kondisi tikus selama pemeriksaan, seperti pergerakan tubuh, stres, maupun sensitivitas alat dalam menangkap sinyal listrik jantung. Secara keseluruhan, hasil EKG menunjukkan bahwa aktivitas listrik jantung tikus masih berada dalam kondisi normal.